A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian, insyaallah hari ini judulnya Maqamat al-Yakin atau kedudukan-kedudukan yakin ya. Ini tentang keyakinan. Baik, kita lihat dari sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pemberian yang lebih baik setelah al-yakin selain al-afiyah atau kesehatan. Ya. Nanti kita lihat hubungannya antara yakin dengan al-afiyah ya. Jadi tidak ada pemberian yang lebih baik setelah keyakinan kemudian setelah keyakinan kemudian diberikan al-afiyah atau kesehatan. Kita lanjut dulu. Nah, ini juga sebuah hadis ya dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah merasakan manisnya iman orang yang ridho dengan Allah sebagai Rabb, ya, dengan Islam sebagai din dan dengan Muhammad sebagai nabinya. Kemudian juga Ibnu Mas'ud mengatakan al-yakin adalah iman secara keseluruhan. Jadi ini karena kita membahas tingkatan yakin ya, atau stasiun-stasiun persinggahan dari al-yakin. Ya, jadi kenapa demikian? Ya. Ini kalau kita lihat ya, sahabat-sahabat. Jadi al-yakin adalah keseluruhan dari iman, itu maksudnya adalah yang namanya keyakinan seseorang itu akan bertambah seiring dengan imannya bertambah gitu. Bahkan seorang yang beriman pun ketika mengalami persoalan dengan imannya, karena iman itu turun naik, keyakinannya memudar juga gitu. Karena yakin adalah paket iman sebenarnya dalam format penuhnya gitu. Kalau penuhnya 30% ya yakinnya ya hanya mampu 30%. Ya, semakin imannya bertambah, semakin bertambah juga keyakinannya gitu. Makanya sering bingung orang kalau ditanya ya di Al-Qur'an, apa itu iman? Oh, iman itu yakin gitu kan. Padahal yakin ada kalimatnya di Al-Qur'an, iman ada ya. Tapi memang ada hubungan gitu. Makanya yakin juga kalau di Al-Qur'an ada ilmal yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin ya. Ada yang dengan pengetahuan sehingga terbangun keyakinan, ada yang dengan melihat sehingga terbangun keyakinan, ada yang sudah mengalami atau merasakan. Kalau orang meninggal nanti sudah merasakan sakratul maut, sudah merasakan pindah alam, baru yakin dengan kiri kanannya ada malaikat, begitu ya. Kemudian melihat ada azab kubur, ada nikmat kubur gitu. Kalau sekarang kan ya dengan pengetahuan gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang mengalami penglihatan alam kubur ya. Itu nggak bisa dicari-cari. Kadang-kadang ada yang Allah izinkan ya untuk mengalami sebuah penglihatan sehingga dia bisa menyaksikan betapa dahsyatnya azab kubur gitu. Dulu ada teman saya yang begitu gitu ya. Jadi ketika tidur, suatu ketika mimpi yang nyata seperti masuk ke alam kubur, kemudian yang bersangkutan itu dia cerita ya. Dia seperti dilindungi oleh bola kaca gitu, di dalam bola kaca, terus melihat tuh yang namanya siksa kubur kayak apa gitu.
Dari mulai serem lah semuanya ya. Dari mulai yang kemudian dikasih minum air mendidih begitu ya. Ada yang seperti ditusuk sate kemudian dibakar di api gitu. Nah, ketika waktu dia bangun, dia sangat ketakutan gitu. Nah, baru belakangan dia cerita waktu itu, ya udah lama sekali. Dia cerita ke saya gitu. Wah itu begitu menyaksikan ya, seperti apa itu yang namanya azab kubur. Mungkin adalah seminggu tuh nggak bisa makan enak gitu karena selalu kepikiran betapa horornya gitu. Tapi ya seminggu aja, setelah itu ya biasa lagi ya dengan kebiasaannya lah gitu ya. Jadi manusia itu makhluk yang mudah lupa. Nah jadi sama dengan kalau kita memperoleh keyakinan dengan melihat, ya itu kadang-kadang nggak bertahan lama gitu. Tapi kalau sudah merasakan sendiri, biasanya itu jadi pengalaman pribadi yang lebih kuat. Itu pun bisa lupa manusia ya, seperti itu. Nah, jadi yakin tuh akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya iman. Nah, jadi kalau jiwa yang tidak diberi iman, dia akan sakit. Nah, kehidupan menjadi pahit. Makanya kenapa kemudian di hadis ini dikatakan telah merasakan manisnya iman orang yang ridho dengan Allah sebagai Robnya, dengan Islam sebagai dinnya, dan Muhammad sebagai nabinya. Ya. Kenapa mereka bisa merasakan manisnya iman? Ya karena jiwanya oleh Allah dicahayai, gitu ya. Minggu lalu kan kita bahas ya, urutan cahaya Allah memberikan tuh bertahap gitu, dari mulai cahaya Islam, sehingga secara jasadiah orang bisa mulai tunduk, mulai bisa sholat, bisa zakat, bisa berpuasa. Itu kalau nggak dikasih nur Islam, hanya belajar Islam belum tentu, sahabat-sahabat. Kalau KTP-nya Islam banyak juga yang nggak sholat gitu kan ya. Yang belajar agama tapi sholat masih belang bentong banyak gitu. Jadi kalau nggak dikasih nur Islam tuh di hati, nggak bisa orang bahkan sesederhana sholat lah gitu ya. Bahkan sholat tuh kan sebenarnya kalau secara gerak lahir nggak capek. Ya cuman 2 rakaat subuh, kemudian ada maghrib 3 rakaat, yang sisanya 4 rakaat. Paling berapa menit lah selama-lamanya gitu ya. Mungkin 10-15 menit, itu pun udah panjang gitu ya. Nah, tapi kenapa orang kuat gitu untuk melakukan aktivitas fisik lainnya berjam-jam ya, mau olahraga, mau bekerja ya. Tapi sholat yang hanya mungkin 5-10 menit tuh berat buat sebagian orang gitu ya. Buat kebanyakan orang. Karena sebenarnya ibadah hati itu. Ibadah hati yang mengajak jasadnya ikut kan. Kan panggilan sholat gitu kan untuk bertemu dengan Allah gitu. Jadi dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Nah, karena hatinya itu nggak merasa membutuhkan, ya maka akan sulit itu si jasadnya diajak gitu ya. Nah, makanya kenapa di sini kehidupan itu akan terasa sakit, ya pahit gitu. Kita banyak mengalami berbagai peristiwa, bahkan berbagai ujian, ya berbagai takdir gitu. Tidak semuanya enak, banyak juga yang nggak enaknya kan takdir-takdir yang menimpa kita. Tapi buat orang yang kemudian diberikan kemampuan untuk merasakan manisnya iman, itu jadi indah semua, nggak pahit lagi. Ya secara jasadiah sih pahit ya, tapi secara batinnya enggak gitu. Jadi dia memahami di balik hal-hal yang dia nggak suka menimpa dia, itu banyak sekali kebaikan yang dia peroleh gitu. Dan kemudian dia bahkan bersyukur atas takdir itu gitu. Kalau diberi pemahaman oleh Allah kan begitu. Nah jadi tadi kalau orang jiwanya sakit, yang dikasih makan hanya jasadnya begitu, tapi jiwanya nggak dikasih haknya. Nah sehingga sama dengan jasad kalau lagi sakit, makan gula, makan madu terasa pahit karena lidahnya mungkin mati rasa. Ya kita kena virus kayak COVID, kemudian hilang indera perasanya kan. Nggak bisa mencium, nggak bisa merasakan makanan seenak apapun hambar aja gitu. Nah, karena
manisnya iman itu nggak bisa dirasakan oleh si jasad sebenarnya. Tapi si jiwa yang merasakan itu. Nah, kalau jiwanya merasakan manisnya, takdir-takdir Allah, jasadnya nurut, ngikutin gitu. Tapi kalau kita mengkondisikan supaya secara lahiriah kita bersabar, bisa menerima, wah berat gitu. Akan terus-menerus sabar di lisan, tapi dalam hatinya selalu gemuruh kan, menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Nah, kalau dikasih sakinah di hati itu, ya mau ditimpa apa aja ya tenang. Hari ini juga lagi gonjang-ganjing ya. Ekonomi sulit, ketidakadilan sosial, banyak demo, banyak ketidakpastian. Orang mulai gonjang-ganjing itu. Tapi kalau orang beriman, dia harus mampu melihat gambaran lebih besar kenapa Allah izinkan semua ini terjadi. Jadi nggak goncang sebenarnya. Ya udah, jalani aja hidup, cari amal soleh, ya ibadah ditingkatkan, nggak usah terlalu pusing dengan urusan-urusan yang di luar kemampuan kita ya. Ya selama kita bertakwa kepada Allah, Allah yang jamin. Tapi kita kan ke distract, nonton berita, baca koran barangkali, baca sosmed, wah akhirnya ikut-ikutan merasa sulit lah gitu. Makanya harus hati-hati orang beriman dengan yang dikonsumsi pun. Kalau apa yang dia konsumsi kemudian menggoncang hatinya, maka ditutup aja. Ya harusnya apapun yang kita konsumsi itu menjadi bahan belajar, bukan menjadi bahan kekhawatiran, ketakutan, kepanikan, bukan. Karena ada Allah kok gitu ya. Semua atas izin Allah, dan Allah itu kan mewajibkan dirinya gitu ya untuk melindungi, menjaga orang-orang yang beriman. Itu butuh keyakinan itu juga, nggak mudah itu. Kalau masih pemahaman di kepala tapi belum sampai keyakinan di hati, susah yakin dengan itu. Nah, jadi tadi yang pertama hadisnya, kenapa yakin disandingkan dengan kesehatan? Karena itu keyakinan tidak mungkin bisa diperoleh kalau hatinya nggak sehat gitu, sahabat-sahabat. Ya, jadi keyakinan itu pun akan memperbaiki agar kita semakin sehat. Gitu. Kita dipertakuti dengan berbagai macam persoalan dunia yang kalau salah itu dasar ketakutannya itu akan mengotori hati. Tapi karena tadi sudah Allah beri iman, pengetahuan, keyakinan, mau apapun yang berlangsung di dunia itu, kita ada pagar batin yang tidak merusak, mengotori hati ya. Ya, dengan kesulitan pun kita nggak timbul khawatir. Kita tawakal aja, kita berusaha, khawatir pun tidak menyelesaikan masalah soalnya. Orang menghabiskan energi untuk kepikiran ya terhadap sesuatu. Alih-alih berpikir bagaimana caranya menyikapi dan menyelesaikannya dengan tahap-tahap yang dimampukan, sisanya tawakal. Jadi udah habis duluan tenaganya untuk khawatir dengan berbagai hal gitu. Padahal ya hadapi dan berpikirnya untuk bagaimana caranya, begitu kan ya, mengatasi itu sesuai dengan prinsip dan yang Allah ajarkan dan kemampuan yang ada di kita hari ini gitu. Jadi orang itu gagah gitu dalam menghadapi kehidupan. Nah, kemudian ini syarat dikabulkannya doa nih. Jadi kalau nggak ada yakin tuh susah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah ketika engkau dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang bermain-main di dalam kelalaian. Kemudian di bawah itu ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa salah seorang di antara kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa berkata, aku telah berdoa tapi tidak juga dikabulkan gitu. Nah, jadi ini spesifik ya, sahabat-sahabat ya. Jadi kita seringkali punya persoalan dalam kehidupan, kemudian kita berdoa kepada Allah, tapi berdoanya itu, sikap mentalnya itu, ya nggak ada salahnya berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan gitu.
Ya, kemudian setelah berdoa dia lupa. Kalau orang sudah berdoa menyuruh Allah menitipkan persoalan, kemudian mengerjakan yang disanggupkan sesuai kemampuannya saja, dengan yakin bahwa sisanya Allah yang akan membantu, itu pasti beres urusan gitu. Ya, cuman doanya itu tadi dengan hati yang bermain-main dalam kelalaian. Ini tuh serius nggak minta tolong ke Allahnya itu? Karena kalau minta tolong ke Allah itu jangan, ya mudah-mudahan engkau bantu aku ya Allah. Enggak, Allah tuh pasti bantu gitu. Cuman si hatinya harus yakin gitu. Dia tempuh apa yang dimampukan, sisanya ke Allah, kepada Al-Wakil, nitip ya Allah gitu. Gitu, aku tidak mampu, tapi yakin kalau aku bekerja sesuai dengan apa yang dimampukan, mensyukuri yang ada hari ini, pasti engkau akan membantu. Harus dengan keyakinan seperti itu. Nah, cuman kita seringkali doanya itu hafalan. Saking seringnya kita berdoa kepada Allah itu, jadi menghafalkan doa setelah sholat pun kita kan hanya membaca, baca, tanpa dimaknai lagi doa itu karena udah sering dibaca gitu. Nah, kalau hatinya mudah tergelincir, maka waktu berdoa kepada Allah untuk ditetapkan tadi ya, hatinya supaya tidak tergelincir, berada tetap di atas din, supaya kolbnya itu nggak terpleset, itu harus dengan keyakinan dan kebutuhan. Nah, yang jadi persoalan itu, setiap habis sholat, karena sudah terbiasa, si kalimat-kalimat hafalan itu tidak lagi dimaknai secara serius di hati itu gitu. Makanya kan berdoa kepada Allah ketika dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Gitu. Jadi Allah tidak mengabulkan yang tadi, yang setengah-setengah gitu. Ya jadi nggak tahu ditolong atau enggak, tapi ya doa aja lah. Mau ke siapa lagi? Ya banyak persoalan yang hanya Allah yang bisa menolong gitu ya. Tapi kalau mukmin atas semua persoalan sebenarnya. Nah, jadi kenapa kita perlu yakin? Karena itu juga dasar untuk doa dikabulkan. Nah, kemudian kita lihat di Quran surat Al-Hijr ya. Quran surat 15 ayat 97 sampai 99. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa menjadi sempit dadamu disebabkan apa yang mereka katakan. Maka bertasbihlah dengan memuji Robmu, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersujud. Dan sembahlah Robmu hingga datang kepadamu al-yakin. Jadi kita disuruh beribadah kepada Allah hingga datang al-yakin gitu ya. Nah, jadi ibadah itu sebenarnya tadi kalau orang beribadah kepada Allah kan tadi ya, ketika orang kemudian melaksanakan syariat, Allah anugerahi tambahan dari nur Islam tadi dengan nur iman. Gitu. Kalau dengan imannya semakin tadi ya, bisa menikmati ibadah karena punya pemahaman, maka Allah akan tambah lagi nur ma'rifat. Melalui ibadah itu jadi semakin mengenal gitu. Mengenal Allah, mengenal yang disembah gitu ya. Mengenal dunia ini dan sebagainya ya. Kenapa Allah izinkan terjadi takdir setiap orang seperti itu gitu. Nah, kalau terus sampai ke nur tauhid ya, dibuat menyatu dengan kehendak Allah gitu. Jadi dia bergerak sesuai dengan rute terbaik yang Allah sediakan gitu. Karena selalu bertanya ke Allah, belok kiri, belok kanan, kerjain apa yang harus dilakukan, semuanya berdasarkan kira-kira kalau saya dihadapkan dengan sebuah persoalan seperti ini, apa yang Allah kehendaki. Begitu dia udah ngerti apa yang Allah kehendaki, dia ikuti gitu. Meskipun mungkin hawa nafsunya takut untuk mengikuti apa yang Allah kehendaki itu, ragu. Tapi dia udah mampu tuh. Ya kalau seandainya tadi cahayanya terus ditambah.
Nah, ini pokoknya yang hari ini akan saya bahas ada 9 makomat al-yakin ya, masih di kitab At-Tanwir ya, fi Isqat At-Tadbir. 9 makomat al-yakin, mungkin saya akan coba bacakan atau jelaskan singkat aja dari 9 makom itu. Nah, nanti kalau minggu depan ada hal-hal yang perlu dielaborasi, bisa saja saya pilih beberapa untuk kita perjelas gitu ya. Yang pertama itu adalah makomat at-taubah. Taubat ya. Pertanyaannya begini, yakin atau tidak jika bertaubat maka Allah akan memfasilitasi jalannya. Yang namanya taubat, esensinya itu seorang hamba ingin kembali ke Allah. Kalau seorang hamba ingin kembali ke Allah, maka Allah akan desainkan jalan-jalan agar sampai ke Allah. Nah, sehingga jalan-jalan yang Allah sediakan kadang-kadang nggak sesuai dengan rencana dan bayangan kita. Tapi karena ya dari awal sudah ingin kembali, ketika semua gelar kehidupan yang terjadi itu datang ya, karena dia kan ingin taubat, ingin kembali. Dia minta kalau ya Allah saya ingin kembali kepadamu. Nah, Allah akan membantu melaksanakan kembalinya itu dengan mendesainkan jalan-jalan khusus. Terus ketika dia tengah jalan, kok gini, kok gitu hidupnya. Loh, kan katanya mau kembali ke Allah, maka Allah desainkan jalannya. Kalau pakai jalannya kamu belum tentu nyampe, tapi kalau jalannya Allah yang kasih pasti sampai. Itu pun kalau kamu paham dan mampu berserah diri di dalamnya kan. Jadi dikatakan di sini, yakin nggak kalau di antara sahabat yang hadir nih sudah ada yang sedang dalam jalan pertaubatan, tapi masih pusing dengan gelar kehidupan. Berarti nggak yakin. Kenapa ya? Sudah taubat, sudah beriman, kok ujiannya banyak, kok kenapa banyak kesulitan. Yakin nggak kalau seseorang yang sudah ingin kembali ke Allah itu pasti Allah fasilitasi jalan, tapi jalannya Allah. Namanya fasilitasi itu, artinya memfasilitasi itu memudahkan dia untuk sampai. Sehingga Allah timpakan hal-hal yang dia sukai ataupun yang tidak dia sukai. Intinya semua itu akan menjadikan dia paling cepat sampainya ke Allah. Kalau mampu berserah diri. Makanya kan berserah diri itu berusaha keras mencari kehendak Allah, kemudian bertasbih di dalamnya. Kalau ditimpa berbagai pengaturan hidup yang nggak sesuai dengan rencana kita, nah itu harus dibaca. Kenapa ya Allah kasih yang begini nggak sesuai yang aku bayangkan? Ketika dia kemudian membaca itu, dia harus mengikuti jalan itu biar cepat. Karena Allah yang tahu. Kan nggak ada petanya. Supaya sampai ke Allah kamu harus A, B, C, D. Enggak, Allah kasih takdir untuk membuat dia cepat sampai kepada Allah. Kalau dia orang yang bertobat. Kalau dia orang yang nggak bertobat, beda lagi. Ya hidupnya bisa normal-normal aja. Karena ya silakan aja pilihan-pilihan hidup kamu pikirin sendiri, cari jalan sendiri. Ya. Tapi kalau orang sudah ikrar ingin kembali ke Allah, udah, langsung Allah bekerja. Nah, kalau mau sampai ke Allah, ini jalannya, gitu ya. Tapi nggak tahu yakin atau enggak kan. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Jadi makom pertama adalah, kalau yakin semua yang, bagi seorang yang bertaubat, kalau yakin semua yang hadir dalam kehidupan dia hari ini adalah bentuk fasilitas Allah untuk segera sampai, maka dia akan menempuh itu semua gitu. Berat ataupun ringan gitu sahabat-sahabat. Karena tujuannya ingin sampai ke Allah. Kemudian yang kedua, az-zuhud. Yakin atau tidak kalau zuhud semuanya akan didatangkan dengan mudah. Jadi zuhud kan melepaskan hati dari keinginan, ketergantungan kepada yang selain Allah. Ya, makanya ada hadis, barang siapa yang zuhud kepada dunia, maka Allah akan mencintainya.
barang siapa yang zuhud dari kebergantungan kepada manusia, maka manusia akan mencintainya. Jadi kalau kita apa-apa itu pamrih, kita bersahabat dengan seseorang karena ada mau, ya memilih-milih karena oh dia punya harta, punya ini, ya artinya mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain, orang itu akan membaca motif itu gitu, sehingga akan ya berhati-hati ya. Tapi kalau orang itu zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, ya dia bantu orang aja, kerja aja begitu ya. Bergaul aja, berbuat baik aja. Itu akan membuat manusia mencintai dia gitu. Bahkan orang tuh jadi semakin ingin dekat karena butuh dan tahu bahwa dia mah orang baik, dia mah nggak punya motif yang lain, dia mah bantu aja gitu dengan apa yang dia mampu gitu ya. Malah orang dibuat oleh Allah itu mencintai dia dan kalau dia butuh apa-apa semua bantu gitu tanpa diminta juga gitu. Nah, tapi kalau tadi baik, networking, ingin kenal supaya relasinya banyak, orang juga semua udah ngerti. Kalau yang begitu tuh namanya merospek gitu ya. Nah, itu akhirnya ketemunya dengan manusia-manusia yang pamrih juga gitu. Jadi zuhud itu akan mendatangkan dengan mudah dunia sebenarnya ya, tapi kan zuhud nggak bisa dibuat-buat gitu. Nah, yakin nggak kalau misalkan kita disuruh zuhud ya terhadap dunia, terhadap makhluk, kalau itu dilakukan bukan berarti akan menjadi terpencil. Yang ada orang makin banyak yang datang gitu ya, dan dunia pun Allah tundukkan dengan Allah datangkan dalam keadaan tertunduk. Kenapa? Karena kan dia nggak mau dunia, dia zuhud terhadap dunia. Maka Allah mencintainya. Sehingga Allah perintahkan dunia untuk tertunduk, ya datang dengan mudah kepada dia gitu. Nah, tapi kalau orang yang ngejar-ngejar dunia, melalaikan Allah, ya akhirnya sampai mati ngejar-ngejar dunia gitu. Nah ini maksudnya Ibnu Atha mengatakan, yakin nggak kalau zuhud itu alih-alih membuat kita jadi susah, yang ada dunia itu akan datang dan manusia itu justru akan datang juga mencintai dia gitu. Nah itu sahabat-sahabat. Kemudian yang ketiga, asober. Ya. Yakin tidak kalau sabar atas hal-hal yang Allah sukai, akan Allah beri pertolongan. Jadi kan hal-hal yang Allah sukai buat kita belum tentu hal-hal yang kita sukai. Kalau kita kan maunya itu dikasih hal-hal yang kita sukai. Tapi Allah juga karena tadi ya mengatur yang terbaik, maka kadang-kadang kita diizinkan ditimpa hal-hal yang tidak kita sukai. Ya meskipun itu kita tidak sukai, tapi Allah menyukai karena hal itu baik buat orang itu. Nah kalau seandainya kita sabar atas hal-hal yang Allah sukai yang menimpa kita, meskipun kita nggak suka, yakin nggak Allah pasti akan memberi banyak pertolongan di situ. Kan bisa jadi beribadahlah kepada Allah dengan keridoan. Kalau nggak mampu, maka bersabar dengan hal-hal yang tidak engkau sukai, karena di balik itu banyak kebaikannya gitu. Jadi Allah mencabut tuh semua penyakit hati, kejelekan kita, karena kita sabar untuk tadi mengikuti hal-hal yang Allah sukai gitu. Ya, meskipun hal-hal yang menimpa kita nggak enak, banyak persoalan. Nah, tapi kalau itu kemudian menjadi sebab kita disembuhkan dari penyakit hati, ya. Nah, persoalan itu nanti Allah yang angkat karena itu sifatnya itu hanya untuk obat ketika hatinya bersih, diangkat, dicabut kesulitannya gitu. Nah, kalau kita Allah kasih tadi tidak sabar terhadap hal-hal yang Allah sukai karena nggak sesuai dengan keinginan kita marah-marah, kita mengeluh, ya akhirnya terjebak di situ seterusnya. Akhirnya nggak pernah keluar-keluar dari persoalan itu gitu. Karena itu bentuk
sarana Allah untuk membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam dada kita dengan menimpakan hal-hal yang belum tentu kita sukai. Ya, khususnya hawa nafsu kita ya. Karena hawa nafsu kan susah ya. Kalau udah ada keinginan tuh, udah cari alasan bahwa kita butuh itu ada manfaatnya sih sebenarnya, kenapa aku melakukan, itu mah pengen aja gitu. Tapi dia mencari alasan untuk membenarkan keinginan hawa nafsunya. Tapi Allah yang ngatur gitu. Ketika dia tidak memperoleh, hawa nafsunya teriak-teriak kan, karena nggak dikasih gitu. Tapi kalau orang sabar, nah itu begitu hawa nafsunya mulai udah nggak berdaya, nah udah Allah cabut halangan itu, malah dikasih gitu. Karena itu untuk menundukkan hawa nafsu kan, sabar itu. Nah yang keempat, asyukur. Yakin atau tidak, jika bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya. Kalau dikasih ilmu, di-sharing, ya, terus dikaji, dipelajari, ya. Kemudian semua pemahaman yang dikasih ingin juga berbuat baik kepada orang lain, ya, sebagaimana Allah sudah berbuat baik gitu ya. Kalau dikasih tenaga, kemampuan, keahlian, ingin juga gitu ketika ada orang yang susah, pas kita ada kemampuan itu, kita bantu gitu ya, sesuai dengan apa yang dimampukan. Karena banyak dalam kehidupan kita yang kita juga ditolong, dibantu oleh Allah. Kalau dikasih harta juga demikian. Nah kalau bersyukur, yakin nggak akan ditambah nikmatnya. Makanya kalau bersedekah, itu tidak akan mengurangi harta. Yang ada itu menambah harta gitu kan. Yakin nggak tapi gitu. Kalau bersyukur ketika diberi harta yang banyak, ya maka ada pos-pos yang kemudian harus digunakan tidak hanya untuk diri sendiri gitu kan ya. Untuk bantu orang lain, ada infak, ada zakat dan lain sebagainya. Nah itu bentuk bersyukur gitu. Yakin nggak kalau mengeluarkan itu bersyukur dengan dalam konteks bersyukur pasti Allah tambah. Ya kalau nggak yakin ya berarti sulit kan tadi. Ini makom yakin ya sahabat-sahabat. Jadi di Al-Quran tuh cerita ini semua. Ya, cerita ini semua, tapi kenapa kok nggak yakin gitu? Kalau nggak yakin ya jadi susah gitu. Ya kalau bersyukur, betul bersyukur, kenapa harus diazab? Ya Allah ngasih ujian, musibah itu karena pasti ada hal yang kurang disyukuri. Gitu. Maka Allah harus menimpakan berbagai hal-hal yang tidak kita sukai supaya kita bersyukur gitu. Kalau dikasih sehat terus, nggak bersyukur dengan kesehatan. Akhirnya harus ditimpa sakit lah sekali-kali ya. Kalau dikasih waktu luang, nggak mensyukuri waktu luang itu, ya maka nanti akan dikasih waktu yang sangat sibuk gitu ya. Sampai nggak kepegang banyak hal gitu ya. Tapi waktu luang itu kan, ya entah itu untuk belajar, untuk ibadah, banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Itu syukur. Jadi intinya, semua nikmat yang Allah kasih, apakah kita pakai untuk taat atau maksiat gitu. Kalau istidraj ya Allah kasih nikmat yang banyak, terus Allah izinkan bermaksiat dengan nikmat yang banyak itu. Itu untuk menambah siksa nanti. Tapi kalau tadi bersyukur artinya kalau nikmat sedikit harus disyukuri. Digunakan yang sedikit sesuai tadi ya, yang terbaiknya seperti apa yang Allah kehendaki dengan keterbatasan. Kalau dikasih nikmat yang banyak, dengan yang banyak itu gimana caranya? Kan nggak sama. Bersyukur dengan yang banyak dan yang sedikit itu nggak sama gitu. Kemampuan yang sedikit, kemampuan yang banyak nggak sama mensyukurinya gitu. Nah, setiap orang harus mensyukuri atas nikmat spesifik yang Allah kasih. Gitu. Nah, kalau benar seperti itu, yakin nggak pasti Allah akan terus tambah. Nggak akan berkurang gitu. Karena di sisi Allah itu masih banyak nikmat nggak terhitung. Ya, jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak mampu menghitungnya. Karena Allah maha berkelimpahan. Allah akan terus tambah keutamaan, tadi ya, kemampuan, ya, kalau kita bersyukur dengan yang ada. Kemudian al-khauf. Yakin atau tidak,
kalau takut kepada Allah akan dihindari dari semua bahaya. Ada hadisnya juga. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia takut kepada semua hal. Bayangin, takut masa depan, takut kepada orang lain, takut miskin, takut dihinakan, takut nggak kebagian, takut, wah segala macam. Banyak ketakutan di dunia itu yang. Jadi barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah jadikan segala sesuatu membuat dia takut. Ya, tapi barang siapa yang takut kepada Allah, ya yang lainnya sih tunduk karena semua milik Allah kan. Gitu, sahabat-sahabat. Itu al-khauf. Yakin nggak kalau misalkan kita takut pada Allah, ya mau ketemu backing orang sehebat apapun, ada orang yang meneror kita, ya hadapi aja gitu, berlindung kepada Allah. Kita takut kepada Allah, tidak takut kepada manusia gitu. Pasti datang tuh pertolongan tuh. Kemudian yang keenam, arido. Yakin atau tidak jika ridho kepada pengaturan Allah akan dijamin hidupnya. Kita kan gak ridho, kan diatur gini marah, diatur gini ngelawan. Tapi kalau misalkan kita ridho dengan semua pengaturan Allah, kita terima, kita jalani, aku ridho ya Allah. Yakin nggak dibalik semua yang Allah atur tuh Allah juga yang jamin. Yang punya rizki, yang tahu rahasia hidup, yang mengaturkan, masa ia kemudian dibuat jauh dari rizkinya, dari keselamatannya. Jadi Allah jamin. Ya cuman kan manusia nggak ridho dengan pengaturannya Allah itu. Sehingga seakan-akan harus mencari jaminannya sendiri gitu. Akhirnya menjadi syirik rububiyah. Kan Rob itu yang memelihara, dari kita belum ada bahkan, dari kita di alam di langit, jiwa kita turun ke rahim ibu sebelum kita lahir dalam keadaan dewasa sekarang, kemarin-kemarin itu Allah yang melihara tuh. Rahim ibu itu kan ruwet tuh di dalam rahim itu. Ada malaikat yang menjaganya juga banyak ya. Agar si janin, si kandungan itu bisa memperoleh makan yang cukup, bisa berada di tempat yang kokoh gitu kan ya. Ya, ada yang memang kemudian keguguran gitu ya. Itu takdir juga. Tapi kalau yang kita nih sampai hari ini itu kan berarti Allah pelihara dari mulai kita ada di janin ibu tuh sampai hari ini gitu. Tapi sekarang udah dikasih akal, akhirnya mau ngatur sendiri gitu. Nah, kemudian yang ketujuh, ar-roja. Yakin atau tidak, jika berharap kepada Allah, tidak akan dikecewakan. Tidak akan kecewa orang yang berdoa, yang berharap kepada Allah. Amal soleh itu kan harapan kepada Allah, sahabat-sahabat. Sesungguhnya amal soleh, baqiyatus solihah itu yang seutama-utama dijadikan pengharapan. Jadi bentuk kita berharap kepada Allah itu nggak doa kosong. Ya, kita berharap kepada Allah itu dengan amal. Kita ingin ditolong oleh Allah itu, maka kita menolong agamanya gitu kan ya. Nah, dengan kita menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong kita gitu. Menolong agama itu banyak tuh. Ya, mau itu bikin kajian, mau itu tadi ya membantu orang yang membutuhkan. Intinya secara bertahap membuat manusia agar lebih mengenal Allah gitu. Ya, kita ingin memperkenalkan Allah kepada orang-orang yang lupa gitu. Allah itu maha baik. Allah itu mampu menyelesaikan semua persoalan kita. Ya, perbaiki wudunya, perbaiki sholatnya, ya, baca Al-Qur'annya. Ya, nggak akan kecewa lah orang yang berdoa kepada Allah itu gitu. Sisanya kerjakan aja sesuai kemampuan. Itu lagi memperkenalkan kepada Allah gitu. Nah, semua kita diberikan potensi atau kesempatan untuk melakukan itu di circle-nya masing-masing. Ya. Bahkan hanya terhadap satu orang saja, kalau kita bisa membantu, itu memelihara satu jiwa seperti memelihara seluruh kehidupan, sahabat-sahabat. Jadi nggak usah pusing dengan follower harus banyak ya. Bahkan membantu satu orang, mengingatkan, memberi nasihat sehingga dia lebih tadi ya, lebih ingin mendekat ke Allah, itu luar biasa rewardnya. Itulah pengharapan
Selain tadi berdoa, harus ditindaklanjuti dengan amal. Kemudian yang kedelapan, atawakul. Yakin atau enggak? Kalau tawakal kepada Allah, semua akan dicukupi. Kalau bulan depan harus bayar sekolah anak, hari ini belum ada uangnya, tawakalnya gimana? Yakin enggak? Pasti Allah cukupi bulan depan. Tapi kita harus tawakal. Tawakal itu bukan artinya nyari-nyari sarana lain bisa muter-muterin uang. Ya. Kerjakan yang ada hari ini, sesuai yang kita mampu, pastikan tidak ada yang melanggar hukum agama. Nah, sisanya Allah yang jamin. Itu sulit kan ya? Yakin nggak? Kalau tawakal, semua akan dicukupi. Manusia itu banyak kekurangannya ya. Kurang harta, kurang pandai, ya banyak persoalan ya. Kerjain yang ada dan tawakal, pasti diberi kemampuan untuk menyelesaikan semua persoalan, apapun itu. Urusan anak, urusan dengan pasangan, urusan ekonomi, urusan semua urusan. Jadi kembali lagi nih, yakin ya sahabat-sahabat. Ini kita udah tahu semua. Tapi kalau keyakinannya tadi nggak hadir, nggak jalan masalahnya. Yang terakhir, al-mahabbah, cinta. Yakin atau tidak, jika mencintai Allah, semua akan dijadikan terasa indah. Sahabat-sahabat, cinta manusia itu kan cinta yang untuk belajar memahami artinya, cinta ya. Tapi sederhananya begini, kalau orang jatuh cinta kepada orang lain, ya, kita punya rencana nih, ya. Kita punya rencana, kita punya keinginan, tapi karena kita sangat mencintai orang lain, ya, akhirnya rencana kita tuh bisa kita drop dan kita bantu ngikutin rencana dia. Mau istri ke suami, mau orang tua ke anak, itu begitu. Saking dia cinta kepada anaknya, saya kemarin dengar ada temen ya, ketika demo-demo kemarin tuh, lagi rame itu ya, bakar-bakar dan sebagainya. Anaknya itu harus bekerja di rumah sakit, jaga malam. Jadi nggak ada hari libur, nggak ada off-nya kan, karena harus jaga di giliran jaga di rumah sakit. Itu lagi demo-demo tuh, lagi rame ya. Shiftnya selesai itu tengah malam. Orang tuanya kan khawatir anaknya. Berangkat tuh malam-malam tuh. Ya, untuk jemput anaknya ke rumah sakit setelah jaga itu melewati jalur-jalur demo, bayangin. Ya. Artinya apa? Kalau orang udah cinta ke orang lain tuh, keselamatannya sendiri pun dia bisa hiraukan untuk orang itu gitu. Itu kepada manusia. Kalau kepada Allah, jadi kalau kita mencintai Allah itu, apapun yang Allah sediakan, rencananya, pengaturannya, wah saya mah ikut orang yang dicintai deh, gitu deh. Rencanaku tuh udah nggak penting gitu. Gimana caranya membahagiakan orang itu dan sebagainya. Jadi cinta itu seperti itu gitu. Nah, yakin nggak kalau udah sampai seperti itu, kalau mencintai Allah itu nggak akan bertepuk sebelah tangan. Kalau sama manusia itu bisa bertepuk sebelah tangan ya. Kita mencintai pasangan, pasangannya cuek. Kita mencintai anak gitu ya. Wah, orang tua itu apa sih yang nggak dikorbanin buat anak? Tapi kan kalau anak ke orang tua beda. Nah, tapi kalau ke Allah, kalau orang mencintai Allah, itu mengikuti semua yang Allah kasih itu dengan penuh sukacita. Jadi indah semua gitu. Dan Allah pun kalau mencintai seseorang, Allah kasih rahasia ikhlas dalam hatinya kan. Makanya hadis qudsinya begitu. Sesungguhnya ikhlas itu adalah ya, rahasia yang aku berikan kepada hamba-hamba yang aku cintai. Gitu. Hanya untuk yang dicintai. Ini nggak usah nih, oret-oret belajar saya begini. Baik, kita diskusi saja sahabat-sahabat. Jadi saya coba masuk tadi ada 9 makomat al-yakin. Kurang lebih seperti itu. Tapi nanti kalau dibutuhkan di yang berikutnya kita bisa lihat satu-satu dan kita bisa lebih bongkar lah ya isinya gitu. Demikian ya hari ini.
saya sekalian izin menutup ya, sahabat-sahabat. Insya Allah minggu depan kita buka satu-satu makom yakin tadi, dan dikaitkan dengan relevansi dalam kehidupan ya. Baik, insya Allah minggu depan kita buka, sahabat-sahabat. Baik, saya langsung tutup. Yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Atas hal-hal yang kurang tepat, semoga Allah menggantikan ya dengan ilmu yang lebih hak. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan beristighfar kepada Allah, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.